Ya, selamat pagi teman-teman petani dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti di layar kaca di belakang sana, kemukus lagi, ada kapol juga. Nanti di depan sana ada vaneli. Namun kali ini bukan itu yang mau saya bahas atau saya perlihatkan, adalah tentang perakaran. Ya, selain tanah, perakaran salah satu kunci tanaman itu sehat atau tidaknya. Nah, di sini mari kita lihat bagaimana karakter dari perakaran pohon kemukus ini. Kok bisa kalau pakai racun rumput mati dulu kemukusnya, bukan rumputnya dulu, tapi yang efek pertamanya kebanyakan adalah di kemukusnya. Ada apa dengan akar itu? Ya, untuk selanjutnya ini usianya belum genap 2 tahun. Ya. Nah, seperti tadi saya sudah bicara mengenai perakaran. Setelah melakukan penelitian atau pengawasan selama 1 tahun lebih, akhirnya saya pribadi mendapati kesimpulan dari tanda tanya besar yang sudah muncul beberapa waktu lalu, tepatnya 1 tahun 2 tahun lalu. Ada apa dengan akar kemukus? Kok apabila lahan Anda disemprot dengan racun rumput, kok yang mati kemukusnya dulu? Sebenarnya fakta di lapangan mengatakan seperti ini. Nah, akar kemukus ini justru lebih banyak di permukaan. Nah, ini akar-akar yang baru menyerang atau mencari makanan itu di permukaan, atau tepatnya dalam bahasa kerennya di lapisan tanah teratas atau di tanah topsoil. Nah, ini adalah bakteri. Nah, sudah jelas. Ini akar barunya. Nah, lapisan tanah atas ini, ya, ini adalah tanah topsoilnya. Ini bisa dilihat ya. Nah, itu yang pertama. Kesimpulannya adalah karena akar kemukus sangat suka pada tanah yang gembur dan sehat. Utamanya akar kemukus akan mencari tanah yang paling gembur, yaitu tanah teratas. Berarti kalau disemprot dengan racun rumput, secara otomatis itu akar ini yang akan terkena dahulu. Sedangkan akar dari rumput seperti ini dan yang lain itu justru malah ke dalam. Ya, kenapa?
kemukusnya sudah kuning atau rontok daunnya, rumput yang ini baru menguning, atau lebih awal yang mati kemukusnya bukan rumputnya, intinya seperti itu. Nah, sedangkan untuk batang pohonnya ya, karena ini jenis pepper yang mandiri, dia tidak akan tumbuh maksimal sebelum akarnya berfungsi maksimal sesuai dengan karakternya. Seperti di penyemaian atau pembuatan bibit, ini tetap tunas walaupun akarnya belum adaptasi. Dalam pembibitan ini tetap tunas, tapi nanti karena ini adalah jenis yang mandiri, maka tanaman ini saat di persemaian akan memutuskan tunas yang keluar dan menunggu akar dia beradaptasi atau berkembang dulu, baru kemudian tunas lagi. Nah, intinya saat di persemaian itu tunas dulu walaupun belum ada akar. Kemudian saat mau fotosintesis atau mengolah makanan belum ada yang menyerap, mungkin yang menyerap hanya beberapa persen. Kemudian akar tunas barunya itu patah dengan sendirinya. Sama halnya seperti di musim kemarau yang di lahan kering, biasanya tunas mudanya patah dan dilanjutkan apabila tanahnya belum kena hujan, maka dilanjutkan ke daun berguguran. Nah, pada awal musim hujan nantinya tumbuh lagi di bawah. Itulah adaptasi pohon kemukus. Ya, kembali fokus meskipun bahasan tadi masih berkaitan dengan akar, seperti halnya ada di sini ya. Nah, ini tanah lapisan atasnya. Saat kita korek-korek, nah ini perakaran kemukus sangat suka di tanah yang paling gembur. Intinya dia lebih banyak yang ke atas daripada yang ke dalam. Nah, nih akar kemukus ini. Nah, kenapa saya di video sebelumnya tidak menyarankan untuk mencabut atau mencangkul di sekitaran perakaran? Ya, karena begini, saat kita mencabut, ya ini hanya sebagai contoh ya. Nah, kemungkinan akar dari rumput yang kalian cabut itu bisa seperti ini. Jadi ini ikut tertarik. Ya. Jadi ini ikut tertarik dan mau tidak mau hasilnya adalah stres. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saat kalian melakukan penyiangan dengan cangkul atau koret dan sebagainya, maka di sini akan terputus. Itu baru satu. Nah, kalau di sekitaran atau pohon yang sudah besar, nah ini yang lebih besar, dua. Ini baru lokasi segini. Belum lagi kalau lokasinya ke sana. Nah, jadi itu alasannya kenapa saya bicara jangan dicangkul atau dicabut. Ya, bukannya tidak boleh dibersihkan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, nggak ada masalah selama tidak dicabut dan tidak dicangkul. Misalkan 1 meter 2 meter dari pangkal batang yang itu cukup dibabat saja. Kalau mau terlihat
rapi itu bisa menggalinya seluar 1 meter atau 2 meter, kemudian tanahnya dilempar. Nah, dengan melempar tanah seperti itu, fungsinya satu, melindungi akar, ya, melindungi akar dari akar yang sudah berada di permukaan. Ya, kemudian bagaimana caranya memperbanyak akar selain dipelorot atau dirunduk? Nah, di sini ada cara saya. Nah, saat keluar sulur, ya, sulur seperti ini yang tanaman dari sulur cacing atau sulur tanah yang ini ya. Nah, ini walaupun besar, keluarnya tetap sulur tanah ya. Nah, saat batang pohon ini mengeluarkan sulur seperti ini, maka jangan dirambatkan. Apabila ada pohon di sekitaran, nah ini cukup efektif untuk memperbanyak akar. Ini terus dijalankan aja di tanah, nggak ada masalah. Ketemu pohon di dekat, tabrakkan. Nah, ini akan merambat dengan mudah. Begini. Nah, terlihat kan? Ini coba dilihat, akarnya langsung mencari makanan sendiri. Nah, ini sulur yang dari penanaman, ini yang batang pohon ya, atau pangkasan atas. Nah, ini keluar sulur, saya jalankan lagi di tanah. Ya, ini masih terus. Nah, kita arahkan saja. Apabila itu agak kenceng, maka seperti ini. Ya. Nah, di bagian akar yang seperti ini, ya, ini diuruk atau dikasih tanah dari lapisan tanah atas. Nah, ini akan membantu mempercepat pertumbuhan, karena akar ini adalah kunci utama tumbuh kembang tanaman. Ya, kita lanjut ke yang lain dulu. Nah, ini contoh yang mode pelorot atau runduk atau perkuat akar. Kita lihat lagi. Ya, kita lihat ya di sini. Nah, ini titik penanaman awalnya itu berada di sana. Oh, salah. Nih, titik penanaman awal itu berada di sini. Mengingat kalau bibit dari pangkasan atas itu adalah akarnya adalah akar tempel yang dirubah menjadi akar serap, itu beda ya, beda dengan sulur tanah. Dalam bahasa atau pengetahuan yang lebih mudah itu lebih tangguh sulur tanah kalau di perakaran. Nah, bagaimana saya mensiasati itu?
Nah, setelah tumbuh, awalnya ini setelah tumbuh dan keluar ranting buah, misalkan 1 meter atau 70 cm, saya tarik lagi. Kemudian saya buat lubang, di video sebelumnya ada. Ya, saya lingkarkan. Nih, perginya ke sini. Saya munculkan di sini. Ya. Nah, ini adalah ranting pertama saat awal pelorot. Ya, setelah beradaptasi, akar tempel yang tadinya menempel di sini dilepas dan dia sudah beradaptasi, maka hasilnya adalah mampu menyuplai nutrisi dengan baik, menyerap nutrisi dengan baik. Namun sebelum kalian melakukan pembelorotan, sebaiknya disaksikan dulu caranya, karena ini apabila salah rawan mati. Nah, di sini ada lagi. Ya, ini titik awal itu tajar 1 jengkal, 2 jengkal lebih, 2 jengkal lebih dari tajar. Nah, karena temanya adalah perbanyak akar atau memperbanyak akar, maka tidak saya rambatkan langsung. Ya, saya jalankan di tanah dulu seperti ini. Ini hasilnya kalian bisa lihat ya, akarnya itu hanya ini baru 1-2 ruas. Sekarang bisa dibayangkan kalau dari sini ke sini berapa banyak. Terus dijalankan dan dinaikkan. Nah, setelah beradaptasi, maka inilah penampakannya. Tuh, terus sampai atas subur. Nah, itulah keterangan mengenai akar ya. Akar kemukus atau akar tanaman lain itu memang menjadi kunci utama. Nah, ini yang paling baru. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, tapi ini adalah pelanggaran. Saran dari saya, apabila kalian akan merunduk atau mempelorot sebuah tanaman dengan tujuan untuk memperbanyak akar, sebaiknya dilakukan satu, jangan di musim kemarau, apalagi keadaan tanah kering dan kalian tidak bisa menyiram, kecuali kalau kalian bisa menyiram. Dua, dilakukannya awal musim hujan, di mana musim tunas baik itu akar dan daun pada saat awal musim hujan adalah masa yang paling bagus. Nah, kembali lagi, ini titik tanam ya. Ini tadinya sudah merambat, saya turunkan dan saya kubur. Ranting paling pertama dikeluarkan, kemudian adalah pemotongan tunas yang muda. Sisakan yang masih hijau tapi tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Oke, lanjut lagi. Nah,
Ini penanaman batang yang sangat tua. Teman-teman bisa lihat, bahkan ini dikatakan oleh warga sekitar sini pohon yang tidak mungkin hidup, mau diapain juga nggak bakal hidup. Tapi kan kita bukan yang memiliki kehidupan, kita hanyalah manusia yang harus berusaha. Nah, ini tunasnya ini bisa dibuang, nggak ada masalah, ini dibuang, sisakan satu aja. Nah, ini sebenarnya pohon tua ini juga sangat hubungan ya, ada hubungan erat antara akar, bukan masalah tua mudanya, tapi kalau kita memahami akar, insya Allah bisa. Nah, pohon yang tua seperti ini saat penanaman jangan diberdirikan ataupun ditengkurapkan. Ya, ini ada hubungannya dengan akar juga, bukan saya mau melenceng atau kemana-mana ya. Nah, logikanya itu begini. Ini pohon tua yang ada akar tempelnya, ini bekasnya masih ada ya. Benar, ini bekasnya masih ada. Pohon tua yang sudah coklat dan mengeluarkan pori-pori seperti ini itu jarang sekali bisa tumbuh. Namun bisa. Kuncinya panjang mencapai 50 cm. Itu yang pertama. Yang kedua ada akar tempel. Nah, yang ketiga, jangan diberdirikan. Penanaman pohon yang tua seperti ini jangan diberdirikan. Kenapa? Saat pohon ini berdiri ya, misalkan ini adalah akar tempel ini. Saat pohon ini berdiri, nah seperti ini, kemudian dikubur pakai tanah, kemudian turun hujan, apalagi idealnya adalah sudah awal musim hujan ke depan ya. Nah, saat hujan tanah ini lembab ya, lembab, kemudian air hujan kemana? Ke bawah. Sedangkan adaptasi dari akar tempel ini adalah mengeluarkan akar barunya yang masih berwarna putih. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini di dalam tanah misalkan. Kemudian air hujan itu ke bawah. Nah, secara otomatis akar baru seperti ini terendam. Mau tidak mau mati. Busuk akhirnya ke atas busuknya dan gagal. Yang kedua, jangan ditengkurapkan. Akar ini jangan ditengkurapkan ya, karena air hujan atau air itu dari atas ke bawah. Jadi intinya tergenang lagi seperti yang tadi saya bicarakan. Nah, di lahan ini ada sekitar 15 dari berbagai mode. Yang keberhasilannya paling tinggi adalah yang akarnya, yang cara penanamannya direbahkan, tapi akarnya ini dibalik di atas. Mungkin kronologinya begini, saat turun hujan, akar ini yang masih putih seperti ini, yang baru mulai adaptasi, itu terkena air. Sedangkan ketika hujan reda, air itu turun ke bawah. Jadi yang ada hanyalah kena lembabnya saja. Nah, mungkin faktor itulah yang mempengaruhi keberhasilan. Jangan bilang penjelasan saya ini nggak ada kaitannya sama akar, karena ini adalah akar. Setiap pohon yang mau tumbuh itu dari akar.
tidak dari tua mudanya, tapi dari akar dulu. Nah, sedangkan potensi tumbuh itu memang dari tua mudanya. Tapi kembali lagi, kunci utamanya adalah akar. Bagaimana kita bisa memperlakukan akar itu? Karena akar adalah alat serap atau benteng pertahanan dan alat serap. Senjata satu-satunya tanaman. Nah, setelah itu, jika kalian sudah berhasil, ada tunas baru ya, seperti ini misalkan. Ya, inilah sebagai contohnya. Tunas baru seperti ini jangan langsung dirambatkan. Karena apa? Apabila akar ini yang difungsikan utama untuk menyerap nutrisi atau bertahan di dalam tanah, itu akan lelet pertumbuhannya dan rentan sekali terhadap kematian. Jadi solusinya seperti pada ruas ini, dijalankan dulu di tanah ya, seperti ini. Ini dari sini dijalankan dulu ke tanah, ada sekitar 5 ruas, naikkan. Nah, dengan begitu kalian bisa lihat sendiri hasil daripada mode ini. Keluar ranting buah dan tumbuh sangat besar. Nih. Ya, bisa dilihat ya. Nih. Nah, apabila seperti ini, nah ini sudah berada di akar produktif atau akar batang yang muda, akar baru yang tumbuh di batang muda. Intinya, apabila tumbuh tunasnya di tunas yang muda dan ada akar dari tunas muda itu sudah masuk tanah, langsung dirambatkan, tidak ada masalah. Kalau mau lebih bagus lagi, tempelkan dulu di tanah, muter ya, baru naik. Itu akan lebih bagus. Nah, ini sebenarnya apabila ini nanti sudah naik ya, ini tadinya mau saya rambatin di sini, tapi karena ini dimakan hama, jadi saya tebang. Nah, nantinya apabila ini tumbuh dan naik, sudah naik seperti ini ya, seginilah. Ini dikubur di sini pakai lapisan tanah teratas. Nah, itulah keterangan mengenai akar. Ya. Nah, kalau di sini ada lagi ya, kita turun lahan baru. Ini memang sengaja lahan untuk uji coba. Nah, ini batang tua juga. Modenya sama, ini belum. Nah, kalian bisa lihat. Nih akarnya. Nih, batang yang sudah segini. Ya, jadi kalian bisa lihat ini benar nyata berhasil, tapi harus di musim penghujan. Nih, tua juga, lagi-lagi berhubungan dengan akar. Ini contoh yang seperti tadi saya bilang, yang tidak dirambatkan dulu di tanah,
alhasil batangnya kecil dan kurang efektif ya. Oke, ini dibiarkan saja di sini, nanti merambat sendiri. Tempelin aja ya, ketika nanti mendapatkan kelembaban begini, sudah cukup keluarkan ujungnya, nanti bisa dirambatkan. Nah, ini ada contoh yang tua tapi tidak terlalu tua ya, tidak terlalu tua dan tidak saya jalankan dulu di di tanah ya. Ini sebaiknya dibuangin aja guys ya, seperti ini mengganggu karena ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak saya rambatkan dulu di tanah, dan ini adalah perakaran ya, perakaran tua yang menjadi penyerapan nutrisi. Inilah hasilnya seperti ini. Jadi secara secara pertumbuhan atau cara pertumbuhannya kurang maksimal karena yang lain sudah pada gemuk-gemuk, ini belum. Ini hasil uji coba praktek perakaran. Ini tua ya, batang tua juga. Silahkan disaksikan sendiri, atau bahkan bila kalian penasaran silahkan datang ke tempat saya. Saya berada di Desa Watu Dhuwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya 20 meter dari SD Negeri Watu Dhuwur. Nah, ini batang tua. Ketika tumbuh tunas baru, saya biarkan dulu. Saya rambatkan di tanah. Ya. Nih, langsung beranting. Nah, seperti itu. Di sini tidak hanya kemukus, moholti ada. Ini tidak memakai kimia. Buahnya ada sesuai tema. Nih, modenya sama, calon bunga. Ini juga ini area baru yang bersebelahan. Ada kapol. Cabai ya, ada cabai ini lumayan murah-murah, nggak beli ya, ini harus dibuang
misalkan 3 maksimal. Sepertinya siap polinasi. Nah, ini dia yang lagi gandrung. Ada beberapa ya, lumayan. Mengingat ini musim kemarau, buahnya seperti ini ya cukup bagus bagi saya. Masih berhubungan dengan akar ya, akar. Ini teknik atau teori yang saya praktekkan di sini atau pembelajaran saya mengenai tanaman. Intinya tetap kembali ke akar. Karena apa? Satu musuh petani adalah jamur. Jamur busuk pangkal batang atau jamur patogen, ataupun itu jamur fusarium. Semuanya itu yang diserang adalah akar. Jadi pada intinya bagaimana kita bisa memperkuat akar. Itu kata kunci atau kunci yang harus dipecahkan. Nih, mode pelorot juga masuk ke tanah ya, masuk ke tanah itu larinya ke sini. Kemudian saya munculkan di sebelahnya lagi ya, bisa dilihat hasilnya. Oke, demikian video kali ini dari akar ya. Agak kurang enak badan karena pilek, flu, tapi bukan corona. Untuk mengurangi rasa flu atau dahak yang membandel, 3 butir tanaman kemukus setiap pagi dan sore itu akan, dengan izin Allah, akan mengusir dahak dan khususnya masalah-masalah saluran pernapasan. Rasanya min aneh, tapi setelah 5 menit plong. Oke, terima kasih buat kalian, buat teman-teman dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan sampai jumpa untuk video yang selanjutnya. Alhamdulillah, semoga video saya bermanfaat. Salam petani Indonesia.